Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan serta kesempatan kepada saya sehingga saya dapat membuat video ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti sekarang ini. Baik, perkenalkan nama saya Nurul Aini, NIM 86231 2019-031 yang akan menjelaskan mengenai efektivitas desain pembelajaran dalam meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik di SMA Negeri 28 Bone. Yang pertama, bagian pendahuluan. Sebuah pembelajaran sangat ditentukan keberhasilannya oleh keterampilan guru dalam mendesain pembelajaran. Tenaga pengajar yang kompetensial dan profesional akan terukur dari sejauh mana dia dapat mendesain pembelajaran dan mengajarkannya dalam sebuah proses pembelajaran di kelas sehingga dapat mengantarkan peserta didik mencapai hasil belajar yang optimal. Keberhasilan belajar sangat ditentukan oleh tenaga pengajarnya. Hal ini disebabkan tenaga pengajar selain sebagai desainer dan orang yang berperan dalam proses transformasi pengetahuan dan keterampilan, juga dia memandu segenap proses pembelajaran. Di tangannya lah sebuah peristiwa belajar dapat berlangsung. Padanya pula pembelajaran akan diserahkan dan kemana peserta didik akan dibawa. Kemudian dalam mendesain pembelajaran tentu dibutuhkan namanya modul desain pembelajaran dan tahapan untuk mendesain pembelajaran untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar sering ditemui anak yang sulit memahami materi pelajaran yang sering diajarkan. Banyak faktor yang menyebabkan anak sulit memahami materi. Salah satunya adalah strategi atau metode belajar mengajar yang digunakan oleh guru. Dengan media yang menarik, siswa akan termotivasi untuk memperhatikan dan tentunya akan lebih memiliki rasa keberminatan mengikuti proses belajar mengajar. Nah, minat dan motivasi dalam belajar mempunyai hubungan yang erat sekali. Seseorang yang menaruh minat yang tinggi pada mata pelajaran tertentu biasanya cenderung untuk memperhatikan dan termotivasi terhadap mata pelajaran tersebut. Sebaliknya, bila minat dan motivasi belajar rendah, maka perhatian siswa terhadap materi yang sedang diajarkan akan sangat berkurang. Nah, dalam menjalankan tugasnya, pendidik juga dituntut untuk dapat mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif dan efisien dan dapat memfasilitasi peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Memang, pada kenyataan yang terjadi di lapangan, pendidikan yang diselenggarakan di sekolah belum begitu mengedepankan pada proses pembelajaran dan masih berpatokan pada hasil yang diperoleh. Seharusnya, jika kita ingin melihat peserta didik paham atau tidak terhadap materi pembelajaran, kita harus memperhatikan ketika proses pembelajaran itu sedang berlangsung dan harus melihat dari perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, serta rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai upaya tujuan tersebut dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Dalam hal ini, penelitian yang akan dilakukan di SMA Negeri 28 Bone, yang mana sekolah tersebut sudah ada desain pembelajaran yang dibuktikan dengan adanya strategi-strategi yang dilakukan oleh para pendidik. Namun motivasi dan minat di sekolah tersebut belum terlalu bagus karena sangat sulit untuk meningkatkan motivasi dan minat yang dimiliki oleh peserta didik. Maka dari itu, mampu untuk mencapai tujuan secara bersama-sama berangkat dari kenyataan tersebut berdasarkan observasi awal penulis, maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian lebih jauh dengan mengangkat judul mengenai efektivitas desain pembelajaran dalam meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik di SMA Negeri 28 Bone. Nah, telah banyak penelitian yang dilakukan terkait dengan desain pembelajaran, namun spesifik dan tidak disandingkan dengan peningkatan minat belajar peserta didik. Salah satunya yang mengangkat judul penelitian implementasi desain ruang kelas dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 4 SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung oleh Vina Agustina, seorang mahasiswi Lampung. Hasil penelitiannya bahwa upaya untuk memaksimalkan pendidikan
dengan kreativitas yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar. Selain itu, desain ruang kelas yang telah dilaksanakan salah satunya yaitu dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang disediakan oleh lembaga tersebut. Nah, dari hal tersebut sangat berbeda dengan penelitian ini dikarenakan variabel pertama yang berbeda yaitu terkait dengan desain pembelajaran dan memiliki variabel ketiga yaitu minat belajar. Dari penelitian ini diharap mampu untuk mengetahui desain pembelajaran di SMA Negeri 28 Bone, motivasi di SMA Negeri 28 Bone, dan minat di SMA Negeri 28 Bone. Nah, yang kedua itu bagian metode. Metode penelitian kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang perilaku yang diamati. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu peneliti hanya mendeskripsikan, menganalisis fenomena, peristiwa dan aktivitas yang dilakukan. Penelitian ini akan meneliti efektivitas desain pembelajaran dalam meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik di SMA Negeri 28 Bone. Adapun lokasi penelitian ini di SMA Negeri 28 Bone, Kabupaten Bone yang beralamat di Jalan Purus Lonrong, Kabupaten Bone. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan adapun analisis datanya dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Bagian ketiga yaitu hasil penelitian. Nah, di sini peneliti menggunakan 3 variabel yaitu desain pembelajaran, motivasi, dan minat belajar. Hasil penelitian mengenai desain pembelajaran di SMA Negeri 28 Bone. Dalam hal ini, Roder dan Kasanas menegaskan bahwa desain pembelajaran bukan sekedar tentang membuat kegiatan pembelajaran, akan tetapi desain pembelajaran adalah tentang analisis secara sistematis masalah kinerja manusia dan mengidentifikasi akar penyebab dari masalah tersebut dengan mempertimbangkan berbagai bentuk solusi untuk masalah tersebut dan mengimplementasikan solusi tersebut yang memang dirancang untuk meminimalisir konsekuensi yang tidak diharapkan dari kegiatan perbaikan tersebut. Adapun hasil penelusuran penulis terkait dengan desain pembelajaran di SMA Negeri 28 Bone yaitu yang pertama, modul desain pembelajaran. Modul desain pembelajaran meliputi desain tujuan pembelajaran, kompetensi, indikator, karakteristik peserta didik, desain pembelajaran, pesan pembelajaran, desain kelas dan peserta didik, muatan pembelajaran, desain tugas dan tagihan belajar, dan evaluasi pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi di SMA Negeri 28 Bone, modul yang dihadirkan di hadapan Anda saat ini membuat materi pokok tentang desain pembelajaran. Modul ini memuat tuntunan praktis dan teknik bagi calon guru, mahasiswa, dan praktisi pendidikan lainnya yang memiliki kepedulian dan ingin menjadi guru profesional dan kompetensial. Sebagaimana hasil wawancara dengan tenaga pendidik Ibu Almi Samsinar bahwa untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik di SMA Negeri 28 Bone, kami sebagai tenaga pendidik harus mendesain apa yang menjadi tujuan pembelajaran sampai dengan evaluasi, dan kami harus juga mengetahui karakteristik dari setiap peserta didik agar kita mengetahui apa yang mereka sukai. Dari penjelasan informan di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam menentukan modul desain pembelajaran adalah langkah utama untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik. Yang kedua itu tahapan desain pembelajaran. Masing-masing model desain pembelajaran secara detail memiliki tahapan-tahapan desain pembelajaran yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Akan tetapi secara umum mereka memiliki kesamaan tahapan, yaitu terdiri atas analisis masalah dan tujuan, perancangan strategi pelaksanaan, uji coba strategi, dan evaluasi. Tahapan desain pembelajaran berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tenaga pendidik Bapak Ahmad Suyudi selaku pengampu mata pelajaran matematika mengatakan bahwa sebagai tahap awal desain pembelajaran kami terlebih dahulu menganalisis apa yang menjadi kebutuhan siswa dan membuat perumusan, misalkan melalui silabus dengan merancang dan mengembangkan materi yang dibutuhkan oleh siswa berdasarkan indikator yang akan dicapai, dan mengevaluasi dengan memberikan ulangan ataupun menanyakan langsung kepada siswa materi apa yang belum dipahami.
Nah, berdasarkan hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa tahapan desain pembelajaran dilakukan untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan peserta didik di SMA Negeri 28 Bone. Hasil penelitian mengenai motivasi. Motivasi adalah salah satu usaha yang disadari untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang agar dia tergerak hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil dan tujuan tertentu. Adapun hasil penelusuran penulis terkait dengan motivasi di SMA Negeri 28 Bone, yaitu faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Nah, motivasi siswa dalam belajar dapat dipengaruhi oleh berbagai hal atau faktor, yaitu internal, peserta didik, kualifikasi guru, dan orang tua. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Burhanuddin bahwa motivasi peserta didik dipengaruhi dari kemauan sendiri, tetapi dalam sekolah kami, seperti yang kami lihat, teman sebaya sangat mempengaruhi menurunnya motivasi dan minat belajar peserta didik. Kemudian guru. Nah, guru di sini sangat berperan dalam meningkatkan motivasi belajar siswa karena guru harus mampu menarik siswa ini agar tertarik untuk belajar. Dan yang terakhir itu orang tua adalah faktor yang sangat penting karena orang tua juga harus memberikan motivasi kepada anaknya setiap hari agar motivasi dari siswa ini dapat terbangun dan tetap terjaga. Nah, berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa orang tua, guru maupun diri sendiri sangat mempengaruhi meningkatnya motivasi belajar yang dimiliki oleh peserta didik di SMA Negeri 28 Bone. Kemudian hasil penelitian mengenai minat belajar. Nah, minat belajar merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang terjadinya efektivitas proses belajar mengajar yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa yang bersangkutan. Nah, adapun hasil penelusuran penulis terkait dengan minat belajar di SMA Negeri 28 Bone, yaitu yang pertama, strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran merupakan cara yang melibatkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Dengan kata lain, strategi pembelajaran adalah prosedur yang dipilih untuk membantu peserta didik dalam mencapai tujuannya atau menginternalisasikan konten. Nah, sebagai hasil wawancara dengan Ibu Almi Samsinar bahwa terkadang kami menggunakan strategi ceramah, presentasi, diskusi maupun latihan dan praktik. Saya hanya melihat kondisi dari siswa, tetapi dalam strategi ini saya lebih banyak memberikan latihan agar kompetensi dari peserta didik ini dapat meningkat. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis disimpulkan bahwa strategi pembelajaran yang sering digunakan dalam pembelajaran yaitu latihan, karena itu dapat merangsang kompetensi yang dimiliki oleh siswa SMA Negeri 28 Bone. Kemudian bagian kedua itu mengenai media pembelajaran. Nah, dengan bertambahnya jenis media akan timbul pemikiran untuk mengadakan pengelompokan atau klasifikasi media pembelajaran berdasarkan tujuan pemakaian dan karakteristik tiap jenis media. Nah, hasil wawancara penulis terkait hal tersebut dengan Ibu Ria Rizky Amelia menyatakan bahwa kami di sini menggunakan media apa yang dapat menarik minat siswa untuk belajar, karena di sini kami kekurangan sarana dan prasarana, jadi kami memanfaatkan media dan pembelajaran yang ada. Tetapi selama ini yang kami lihat peserta didik ini lebih tertarik belajar dengan pemberian latihan ataupun praktik. Nah, berdasarkan hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa terkait dengan media pembelajaran belum terlalu maksimal karena belum lengkapnya sarana dan prasarana. Jadi di sini tenaga pendidik harus memanfaatkan media yang ada di SMA Negeri 28 Bone. Nah, dari semua hasil penelitian terkait dengan desain pembelajaran, motivasi dan minat belajar bahwasanya desain pembelajaran mampu meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik, tetapi dalam pelaksanaan belum terlalu berjalan dengan baik dikarenakan sarana dan prasarana yang belum lengkap ditambah dengan teman sebaya dari peserta didik yang kurang baik sehingga dapat menurunkan motivasi dan minat belajar yang dimiliki oleh peserta didik. Bagian yang keempat itu kesimpulan. Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa
Yang pertama, SMA Negeri 28 Bone melakukan desain pembelajaran dengan dua cara, yaitu menentukan modul dan tahapan untuk mendesain pembelajaran. Desain pembelajaran di SMA Negeri 28 Bone sudah cukup baik, walaupun masih banyak diperlukan peningkatan yang lebih baik untuk kedepannya. Hal tersebut ditinjau dari cara menentukan modul yang akan digunakan dan tahapan apa yang harus dilakukan dalam mendesain pembelajaran. Kemudian yang kedua itu, SMA Negeri 28 Bone dalam meningkatkan motivasi peserta didik bisa dikatakan belum baik. Memang pada kenyataannya guru dan orang tua sangat mendukung dan selalu berusaha untuk mengarahkan anaknya untuk giat belajar, tetapi pada kenyataannya juga peserta didik itu sendiri belum memiliki kemauan untuk belajar, terkadang dipengaruhi oleh teman sebayanya. Kemudian yang ketiga itu, SMA Negeri 28 Bone dalam meningkatkan minat belajar peserta didik. Nah, dalam hal strategi pembelajaran sudah cukup baik karena para tenaga pendidik menggunakan strategi pembelajaran yang memang disukai oleh peserta didik dan dapat juga meningkatkan minat belajar peserta didik ini. Contohnya, peserta didik lebih menyukai latihan atau praktik. Tapi dalam hal media pembelajaran dapat dikatakan belum baik karena di SMA Negeri 28 Bone belum lengkap sarana dan prasarananya. Tetapi di sini para tenaga pendidik pintar dalam hal memanfaatkan media pembelajaran yang ada. Nah, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton.